Di era persaingan bisnis yang semakin dinamis, perusahaan dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu mengelola berbagai risiko yang dapat menghambat keberlangsungan usaha. PT Nusantara Kargo Logistik sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dan distribusi memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, mulai dari risiko operasional, keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, hingga risiko keuangan dan reputasi. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam memastikan proses bisnis berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Manajemen risiko membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini, menganalisis dampaknya, serta menentukan strategi pengendalian yang tepat agar tujuan perusahaan tetap tercapai. Perkenalkan, nama saya Adiatma Abigail, NPM 23011-073, berperan sebagai Direktur PT Nusantara Kargo Logistik. Perkenalkan, nama saya Benediktus Rangga, NPM 230111031, berperan sebagai Manajer SDM PT Nusantara Kargo Logistik. Kenalkan, nama saya Stan Francis Daniel, NPM 2301123. Saya berperan sebagai Kepala Divisi Perjalanan PT Nusantara Kargo Logistik. Perkenalkan, saya Richard Susanto, NPM 2801104. Saya di sini berperan sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT Nusantara Kargo Logistik. Perkenalkan, saya Nashwa Ananta, NPM 28011112. Di sini saya berperan sebagai narator. Dunia ekspor impor yang bergerak cepat, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan tantangan global. Inilah PT Nusantara Kargo Logistik menangani peti kemas, ekspor impor, gudang hingga distribusi lintas negara. Kita harus pastikan semua proses hari ini berjalan dengan lancar, klien yang menunggu, dan jangan sampai kita merugikan mereka. Benar Pak, justru itu penting bagi kita untuk memahami resiko yang mungkin terjadi. Kita tidak boleh lengah Pak. PT Nusantara Kargo Logistik bergerak dalam ekspor impor dan penyediaan peti kemas. Kami juga menyediakan dry container, river, open top, flat track, juga penyediaan ekspor impor, pergudangan, custom clearance, dan distribusi domestik. Fokus utama kita dalam memberikan layanan yang cepat, aman, dan terpercaya. Ada 8 risiko yang harus selalu kita kelola. Kita bahas satu persatu supaya semua staf baru kami memahami betapa pentingnya manajemen risiko di perusahaan ini. Risiko pertama adalah risiko strategis. Misalnya, keputusan ekspansi yang salah atau perubahan tren pasar secara tiba-tiba. Kira-kira mitigasinya apa tuh Pak? Nah, kita lakukan analisis pasar berkala dan punya rencana bisnis yang adaptif. Jadi, keputusan kita selalu berdasarkan data, bukan sekedar asumsi. Keterlambatan pengiriman, kerusakan kontainer, itu semua termasuk dalam resiko operasional kita. Itulah kenapa kita perlu SOP yang ketat, inspeksi rutin, dan pemantauan pengiriman secara real time. Ya benar, setiap menit keterlambatan itu bisa mengakibatkan kerugian besar bagi pelanggan. Karena kita berhubungan dengan mitra internasional, risiko fluktuasi kurs dan pembayaran tertunda sangat besar. Makanya kita gunakan letter of credit dan strategi hedging. Dengan begitu, arus kas perusahaan akan tetap aman. Aturan BA sering berubah. Kalau kita nggak sering update, nanti proses ekspor impor kita bisa terhambat. Ya benar Pak, saya punya solusi yaitu bekerja dengan konsultan kepabeanan dan selalu mengikuti perubahan regulasi Pak.
Ketidakpuasan pelanggan bisa menghancurkan reputasi perusahaan. Karena itu kita harus menjaga konsistensi layanan dan memperbaiki komunikasi dan juga menyediakan layanan pelanggan yang responsif. Cuaca ekstrim dan gangguan fasilitas pelabuhan sering menjadi hambatan buat kita. Untuk mitigasinya, kita gunakan rencana jalur alternatif dan evaluasi cuaca harian agar distribusi itu tetap berjalan. Geopolitik dunia sangat mempengaruhi arus perdagangannya, Pak. Ya, jadi kita harus diversifikasi rute mitra global. Nah, dengan begitu kita tidak bergantung pada satu negara atau satu jalur rute saja. Dapat mengganggu seluruh sistem logistik. Kita di sini sudah memasang sistem keamanan berlapis, backup data rutin, dan pelatihan keamanan cyber bagi seluruh karyawan. Nah, dari 8 risiko ini bukan untuk kita takuti, tapi untuk kita kelola. Dengan mitigasi yang tepat, PT Nusantara Kargo Logistik bisa terus menjadi perusahaan yang cepat, aman, dan terpercaya. Dalam dunia logistik, risiko itu merupakan bagian dari perjalanan. Namun dengan persiapan, strategi, dan komitmen, tantangan itu dapat diubah menjadi peluang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan PT Nusantara Kargo Logistik. Dengan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan konsisten, perusahaan mampu meminimalkan kerugian, meningkatkan keandalan layanan, serta membangun kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun dapat dikelola dengan perencanaan yang matang dan pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, komitmen seluruh elemen perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan bisnis logistik di masa depan secara profesional dan berkelanjutan. Dengan begitu, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan setiap risiko yang ada. Karena jika kita tidak atasi risiko dengan baik, maka kehancuran perusahaan ada di depan mata kita. Benar, Pak, saya setuju. Karena dengan kita tahu risiko yang bakal terjadi, kita mencerdaskan konsumen bagi pelanggan agar mereka tuh loyal, Pak, pada perusahaan kita. Benar sekali, Pak. Oke, dengan begitu, apakah kalian semua setuju? Setuju, Pak.